Hai Positive People, saat ini kita melanjutkan kembali seri pengajaran Yesus khotbah di bukit mengenai sabda bahagia yang ketujuh. Ucapan bahagia yang ketujuh dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Keuntungan orang yang membawa damai, dua, dia bahagia. Yang kedua, menjadi anak Allah. Misi pembawa damai ada tiga, atau fokus orang yang membawa damai ada tiga. Yang pertama, dia harus damai dengan Tuhan. Yang kedua, damai dengan sesama. Yang ketiga, menjadi pembawa damai antara orang dengan Tuhan. Yang pertama dulu, misi pelayanan orang yang membawa damai yaitu vertikal. Kita memiliki damai dengan Tuhan. Artinya tidak ada dosa, tidak putus hubungan dengan Tuhan. Sebab terang sama gelap tidak bisa bersatu. Itu sebabnya penting untuk kita hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah sebuah keputusan, tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, ucapan, tindakannya sebagai ekspresi kasihnya kepada Tuhan. Jadi simpelnya takut akan Tuhan sebuah keputusan hati dan pikiran kita yang tidak mendukakan Tuhan atau mengecewakan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, pasti jaminan atau syarat hidup bahagia. Orang yang takut akan Tuhan pasti bahagia. Karena kebahagiaan tidak bisa dicuri oleh apapun dan oleh siapapun. Kebahagiaan tidak bisa dicuri oleh masalah yang ada. Kebahagiaan tidak bisa dicuri oleh pengkhianatan. Kebahagiaan tidak bisa dicuri oleh karena kita kekurangan uang. Kebahagiaan tidak bisa dicuri oleh apapun kecuali hadir dosa dalam hidup kita. Begitu kita hidup dalam dosa, tidak ada damai lagi dengan Tuhan, maka sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita hebat dalam pelayanan, kita pasti akan kehilangan damai sejahtera dan kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanya cuma bisa dicuri ketika hadir dosa dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya penting untuk menjadi orang yang bahagia, kita perlu ada damai dengan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, misi pembawa damai yaitu horizontal. Damai dengan sesama. Bagaimana? Apakah selama ini hidup kita jadi troublemaker atau jadi peacemaker? Troublemaker adalah orang yang bikin tidak ada masalah jadi ada masalah. Troublemaker adalah orang tipe yang bikin masalah kecil jadi besar. Sedangkan peacemaker yang Tuhan inginkan kita menjadi pembawa damai adalah orang yang bisa membuat masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi beres. Itulah tipe orang peacemaker. Nah, kehadiran kita di rumah bikin rumah jadi sengsara, istri, anak, suami, pegawai jadi sengsara, atau justru kehadiran kita justru menyejukkan, menyegarkan. Tipe pembawa damai yang ketiga yaitu menjadi middleman, menjadi orang-orang yang bisa mendamaikan orang yang bermasalah kepada Tuhan, orang yang belum kenal Tuhan kepada Dia sumber keselamatan. Middleman artinya menjadi orang tengah, seperti broker. Mungkin pembeli tidak punya network, penjual tidak punya network. Tapi karena middleman menghubungkan antara pembeli dan menjual, akhirnya ketemu dan mereka bisa cocok dan bahagia. Nah, Tuhan mau kita menjadi middleman, membawa orang-orang yang bermasalah kepada Tuhan, membawa orang-orang yang gak kenal kepada Tuhan, sehingga akhirnya mereka mendapatkan harapan. Middleman itu kita belajar dari seorang bernama Andreas. Yang pertama, karya Andreas, dia membawa saudara Simon Petrus kepada Yesus. Andreas pertama kali murid Yesus yang mengikuti dia. Ketika Andreas mendapatkan manfaat yang mengikuti Tuhan Yesus, dia ingat sama abangnya, saudara kandungnya, yaitu Petrus. Dan kemudian dia mulai bercerita kepada abangnya. Dan kemudian dia bawa abangnya kepada Yesus. Yang kita tahu pada akhir ceritanya adalah justru Petrus lebih dipakai dari Andreas. Petrus jauh lebih hebat daripada Andreas secara fasih bicara atau karya-karyanya. Tapi yang menarik, Andreas tidak iri hati. Andreas justru bangga. Andreas justru proud. Lewat dia bisa membawa orang-orang akhirnya dipakai sama Tuhan. Itulah tipe orang yang membawa damai. Dia tidak cemburu seandainya orang yang kita bawa kepada Tuhan jauh lebih dipakai.
jauh lebih diberkati. Karya Andreas yang berikutnya adalah dia membawa orang-orang Yunani yang belum kenal Yesus kepada Yesus. Sehingga akhirnya Yunani hari ini menjadi Kristen Ortodok yang cukup besar di Eropa Selatan. Itu karena ada Andreas yang membawa kepada Yesus. Ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara hikmat manusia, butuh kuasa Tuhan. Ada begitu banyak penyakit yang tidak bisa diselesaikan secara medis, butuh kuasa Tuhan. Itu sebabnya kalau kita menemukan orang yang sedang menghadapi masalah, mari giring mereka kepada Tuhan. Jadilah perantara pembawa damai. Yang kedua, kalau kita menemukan orang, atau mungkin kita punya mitra bisnis, atau kita punya sanak keluarga yang masih belum kenal Tuhan, mari kita bawa kepada dia. Sebab buat apa kita memiliki segala-galanya? Buat apa orang itu memiliki segala-galanya tapi jiwanya binasa? Itu sebabnya marilah kita menjadi orang-orang yang membawa mereka kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka diselamatkan. Sampai hari ini dalam Ibrani pasal 7 bahwa Tuhan kita Yesus Kristus di surga tetap menjadi perantara, middleman, untuk membawa doa-doa kita kepada Bapa di surga. Jadi Yesus adalah seorang yang bersyafaat, yang berdoa, yang mengirim doa-doa kita kepada Bapa di surga. Kalau Yesus berdoa, pasti penuh kuasa. Doanya pasti dijawab oleh Bapa di surga. Mari jadilah orang membawa damai, maka kita menjadi anak Allah. Kita bukan jadi hamba, tapi kita jadi pewaris kerajaan Allah. God bless you.